Halo, welcome back to tutorial accurate. Ya, kemarin saya pernah nonton video yang mengenai ada yang nanya apakah accurate bisa multi currency. Jawabannya bisa banget. Sejak accurate 3 pun accurate sudah multi currency ya, karena saya udah sejak 2004 itu dari accurate 2 malah accurate 2000 itu pernah saya pegang juga, cuma gak lama ya, sudah accurate 3 lah waktu itu. Dan jawabannya itu bisa banget. Nah, eh kalau misalnya ada multi currency, pasti dia ada pertanyaan, ada yang namanya laba rugi terrealisasi dan laba rugi belum terrealisasi, atau bahasa Inggrisnya itu eh, realize gain or loss and unrealized gain or loss. Artinya itu adalah, nah ini sudah terrealisasi ya berarti ya bahasa Indonesia. Laba rugi terrealisasi, ribet ya tulisnya. Laba rugi belum terrealisasi atau tidak terrealisasi atau belum, soalnya belum ya. Nah ini adalah saya kasih contoh aja ya, karena kan kalau dijelaskan agak susah ya. Misalnya kita jual 1000 US invoice ya, penjualan 1000 USD dengan kurs 14.000 ya anggapnya. Lalu berarti total 14 juta ya rupiah. Kan kita tetap jurnalnya tetap pakai rupiah ya, karena kita base laporan keuangannya dengan rupiah. Lalu bulan depan dia bayar dengan kurs 14,5 ya, sebesar 1000 USD. Nah di sini berarti rupiahnya 14.500.000, jadi ada selisih 500.000 ya, sebagai laba rugi terrealisasi. Tapi terrealisasi ya, tapi jangan bulan depannya, lalu 1 minggu depan ya, minggu depan. Oke. Nah seperti ini ya. Lalu ada unrealized gain loss atau laba rugi belum terrealisasi. Kita anggap penjualan 1000 USD dengan kurs 14.000, total 14 juta rupiah. Nah lalu akhir bulan kita period end atau periode atau PAB ya, periode akhir bulan ya. Nah arti closing ya, dengan kurs tengah BI sebesar 14.500.000 ya. Jadi jurnal closingnya ada selisih 500.000 sebagai
laba rugi belum terrealisasi, seperti itu. Jadi laba rugi belum terrealisasi itu karena dia belum dibayar, ya. Jadi hanya closingan aja, jadi belum terrealisasi karena belum dibayar, uangnya belum masuk ke rekening kita. Kalau laba rugi sudah terrealisasi itu karena dia sudah bayar ke rekening kita, jadi kita sudah ada laba ruginya langsung. Kalau kita langsung cairkan ke rupiah, ya misalkan dibayar 1000 US dalam bentuk US, lalu kita langsung belikan rupiah langsung, berarti ada selisih 500.000 sebagai laba rugi, keuntungan kita, ya. Untung. Nah, bisa juga sebaliknya, ya. Misalnya di sini 14,5, lalu pas dia bayar 14.000, ya, kita balik. Jadi namanya ada selisih 500.000 itu sebagai rugi, ya, loss, ya. Kita ada loss selisih kurs, gitu. Saya harap mengerti. Nah, kita coba praktekkan aja praktekkan saja ke softwarenya, ya, langsung, ya. Kita anggap kita cari customernya yang USD, ya, USD. Kita 14.000, ya, kayak tadi, ya. Oke, kita ikutin aja. Ini kita masukkan harganya tadi 1.000, ya. Ya, 1.000 artinya 1.000. Gak usah pakai pajak dulu, ya. Kita non pajak dulu biar nggak ribet, ya. Nanti mungkin video berikutnya deh kita pakai pajak. Soalnya di sini ada nilai tukar pajaknya. Di sini cukup lebih ada tambahan modulnya lagi, ya. Oke, jadi sekarang yang non pajak dulu, ya. 14.000, oke. Sip. Di sini kita lihat jurnalnya, dia kan 14 juta, ya, berarti, ya. Penjualan dan 14 juta. Kita nggak usah lihat HPP-nya dulu, ya. Kita ini aja piutang USD dan penjualan 14 juta, oke. Nah, lalu kita bayar nih. Kita lihat dulu laporan ininya. Kita lihat dulu laporan ke piutangnya, ya, ke cash USD tadi, ya. Kita nama pelanggannya kita pilih cash USD tadi, ya. Berarti dia ada 1.000 karena di akhir itu masih mengakui hutang aslinya dulu sebelum dia dibayar, ya. Waktu kita bayar, kita ke menu penjualan lagi, ke penerimaan penjualan, kita cash USD. Nah, di sini kita rubah ke 14.500, ya. 1.000 kita klik bayar, kita anggapnya ke rupiah deh, ya. Kita langsung ke BCA rupiah, tetap 1.000, kita klik. Nah, di sini 14.500, ya. Nah, kita coba lihat jurnalnya nih. Nah, nanti dia akan langsung ke laba rugi yang terrealisasi. Nah, laba rugi terrealisasi sebesar 500.000, ya, karena ada selisih kurs antara 14.000 dengan 14.500. Ya, mudah kan? Harusnya gampang sekali loh ini. Nah, sekarang kita buat lagi foto penjualan lagi yang belum dilunasi, ya. Tetap dengan ini, kita yang lain aja. Ini 1.000, ya, nggak usah pakai pajak, ya. Nah, di sini kita simpan dulu nih, simpan tutup. Nah, lalu kita ada proses akhir bulan nih, periode akhir bulan, ya. Di bulan Mei itu kita naikin 14.500, ya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat jurnalnya. Nah, sebentar, yang ini. Nah, ini dia jurnalnya. Karena kita closingnya dengan kurs yang naik, tadinya 14 juta jadi 14,5 juta. Nah, 500.000-nya itu, tapi dia dengan laba rugi belum terrealisasi karena uangnya belum dibayar dan piutangnya juga belum dibayar, seperti itu, ya. Perbedaan antara laba rugi terrealisasi dan laba rugi belum terrealisasi, seperti itu.
Nah, nanti kalau misalnya apakah nanti kalau kita bayar dengan 14.500.000 dia akan berubah menjadi laba rugi terrealisasi? Enggak, tetap kita ke 500.000 karena dengan kita closing dengan 14.500 dia berubah langsung ke 14.500.000. Kalau dia bayar dengan 14.500 misalnya nih, kita di bulan depannya gitu kita bayar dengan 14.500, ya udah nggak ada laba ruginya lagi, langsung sudah closing saja, sudah lunas. Coba ya nih. Nah, coba kita lihat semuanya, ya udah langsung seperti itu. Oh, kalau ada ini lagi. Harusnya sudah tidak ada lagi. Oh, mungkin apa di bulan depannya lagi. Harusnya kita di bulan depannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita, karena closingnya itu di akhir Mei, jadi kalau kita di Mei tetap dianggapnya tetap 14.000. Kalau kita di Juni sudah kena 14.500, jadi dia sudah tidak ada selisih lagi 500.000 karena sudah diakui di laba rugi belum terrealisasi. Seperti itu ya, saya harap mengerti. Jadi kemarin cukup banyak yang WA juga, jadi dengan ada pertanyaan seperti ini, jadi bisa saya buatkan konten. Jadi kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah atau boleh WA supaya saya bisa jawab dengan video ini gitu ya. Jangan lupa subscribe ya, ternyata banyak yang nonton videonya tapi belum subscribe ya, biar bisa berkembang lagi dan bisa bikin konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke? Ya, thank you.